sorotan lain, Saudara, Bank Indonesia meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment atau BI Fast tanggal 21 Desember kemarin dengan tema Transformasi Digital Sistem Pembayaran untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Negeri. Nah, BI Fast ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bertransaksi retail kapanpun, dimanapun. Kita akan bahas lebih dalam pagi ini bersama Erwin Haryono pagi ini. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi, Mas Alis. Pak Erwin, ini meluncurkan 21 Desember kemarin secara daring, Pak. Nah, sebenarnya BI Fast itu tuh apa sih? Apakah ada singkatannya atau apa? Kenapa namanya Fast? Emang benar-benar cepet aja gitu, Pak? Artinya atau apa? Iya, kayak judul film Fast and Furious. Oh, gitu ya, Pak. Iya, jadi idenya memang pengen cepet gitu. Jadi di dalam dunia digital yang sekarang ini kan semuanya itu serba cepat, 24/7, real time gitu. Jadi kita bisa melakukan transaksi kapan saja dari pagi sampai pagi lagi, dan pada saat transaksi dilakukan semua harus bisa dilakukan dengan seketika gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Bank Indonesia Fast Payment atau disebut juga sebagai BIFAS. Itu kalau ngelihat kemarin pas peluncuran secara daring nih Pak, di laman YouTube-nya Bank Indonesia, logonya itu kan ada warna merah, ada biru, terus kayaknya di huruf B-nya tuh ada sayap gitu. Nah, itu tuh apa sih arti logonya tuh apa Pak? Sampai di logoin khusus nih sama BI, sebenarnya punya arti apa? Iya, ada filosofi di belakang logo itu. Jadi logo itu di belakang BIFAS-nya itu ada semacam sayap gitu, tiga, ada warnanya juga. Jadi ada biru dan merah. Biru itu sebetulnya semacam corporate identity-nya Bank Indonesia, dan merah itu menggambarkan kecepatan. Udah ada gradasi warna antara BIFAS itu menunjukkan dinamikanya, dan sayap itu tentu saja menunjukkan kita pengen terbang lepas landas di dalam ekonomi digital yang sekarang kita bangun. Jadi kami sangat excited dengan BIFAS ini, dan mudah-mudahan logo itu menggambarkan juga excitement yang ada di kami untuk mendorong percepatan ekonomi digital buat Indonesia. Oke, sayap untuk membawa sistem digital pembayaran Indonesia semakin terbang tinggi. Jadi bacanya BIFAS ya Pak ya, bukan BI Fast. Boleh BIFAS, mungkin lebih enak BIFAS. Oke, BIFAS. Nah, sebenarnya tapi kan Bank Indonesia tuh sudah punya sistem pembayaran sebelum BIFAS ini kan Pak. Udah punya RTGS atau Real Time Gross Settlement. Lalu udah punya sistem clearing nasional Bank Indonesia juga sebenarnya. Sudah ada 2 gitu. Nah, yang membedakan pada akhirnya sama BIFAS ini nih apa Pak? Iya. Jadi memang tuntutan masyarakat sekarang di era digitalisasi itu pengen semua transaksi itu semua cepat-cepat real time. Gitu. Jadi kalau misalkan saya mau transfer ke Mbak Paskali, saya transfer sekarang, pada saat itu juga Mbak Paskali terima. Gitu. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, sepanjang waktu, 24/7, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, infrastruktur yang ada sekarang belum memungkinkan kecepatan dan lamanya waktu semacam itu. Nah, sehingga kemudian kami membangun sebuah infrastruktur baru yang disebut sebagai Bank Indonesia Fast Payment atau BIFAS tadi itu. Itu yang membedakan. Kita memang punya RTGS, Real Time Gross Settlement, kita punya SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Cuman kami memandang kalau kita pengen serius mendorong percepatan ekonomi digital melalui sistem pembayaran, infrastrukturnya juga harus di-upgrade. Jadi BIFAS ini pada waktunya nanti sedikit demi sedikit akan menggantikan SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang tadi itu 24/7, real time, dan sebetulnya juga near free. Ini juga yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Jadi sekarang sudah lebih cepat, seketika, lebih murah pula gitu. Dan itulah tuntutan ekonomi digital. Oke, lebih cepat berarti aku bisa simpulkan kalau misalnya kita pakai RTGS kan memang langsung, tapi biasanya dananya baru nyampe mungkin 4-5 jam kemudian, atau kalau di atas jam 3 biasanya nyampenya besoknya nih. Nah, kalau BIFAS ini berarti saya transfer Pak, seketika itu juga bisa langsung masuk ke rekening orang yang saya transfer begitu? Betul. Oke, jadi langsung ya Pak ya? Tidak ada jeda waktu sama sekali. Iya. Oke, tapi kan ini sebenarnya teknologinya berarti lebih inovatif nih dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Lalu juga memudahkan masyarakat. Tapi kok harganya bisa lebih murah sih Pak?
Iya. Jadi kami memandang bahwa percepatan digitalisasi di sistem pembayaran itu bisa secara signifikan mendorong percepatan ekonomi digital. Tetapi kan tentu saja sebagai sebuah public good kita pengen ini tuh murah gitu. Jadi makanya kemudian Bank Indonesia membangun infrastruktur ini. Infrastruktur yang memang sudah real time, 24/7 lebih murah tadi itu. Kenapa? Karena kami serius pengen mendorong itu. Nah, bayangkan misalkan kemarin Mbak Paskalis, bayangkan kemarin waktu pas pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi kan thanks to digital platform ini kita bisa melakukan belanja, kita bisa melakukan pembayaran lewat platform digital. Nah, ke depan platform ini akan semakin menguat. Nah, apabila platform itu didukung oleh infrastruktur pembayaran yang tadi itu 24/7 real time dan juga lebih murah, harusnya dia akan mempercepat kan. Nah, itu idenya gitu. Jadi kami membangun infrastruktur untuk kepentingan publik sehingga nanti terjadi percepatan sistem pembayaran digital. Oke, tadi Pak Erwin juga cerita nanti lama-kelamaan BIFAS ini akan menggantikan SKNBI gitu. Berarti apakah dengan adanya BIFAS ini sistem SKNBI ada perubahan juga Pak dalam sistemnya? Untuk sementara ya masih jalan paralel, ada perbedaan transaksi, jumlah maksimum transaksi, tetapi dari waktu ke waktu nanti dia akan fading out gitu. SKNBI lama-kelamaan akan digantikan oleh BIFAS karena dia akan melayani sistem pembayaran yang sifatnya itu retail. Kalau ini ada minimal atau maksimal uang transfernya nggak sih Pak? Betul, ada 250 juta sekarang. Tapi nanti kita akan terus akses dari waktu ke waktu, nanti kita ngelihat kebutuhan masyarakatnya semacam apa. Oke. Nah sekarang, dengan fitur baru ini, tadi saya sampaikan lebih murah. Lebih murahnya berapa? Jadi sebetulnya kami mengenakan fee kepada bank hanya Rp19. Tetapi kemudian kami membuat aturan bank bisa mengenakan kepada nasabah, tetapi di cap, ada maksimumnya, yaitu 2.500, yang sebelumnya 6.500 menggunakan SKNBI. Jadi tadi itu sudah lebih cepat, sepanjang waktu, lebih murah pula gitu. Sekarang pertanyaannya Pak, murah, lalu 2.500 maksimal, apalagi sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat? Ya, mungkin saya harus mulai dengan semacam background gitu. Kenapa ada BIFAS? Sebetulnya BIFAS ini nggak sendirian, Mbak Paskalis. Gitu. Bank Indonesia sudah punya yang kami sebut sebagai blueprint sistem pembayaran 2025. Kita pengen bikin sistem yang end-to-end, di mana digitalisasi pembayaran itu akan berfungsi sebagai alat untuk percepatan digitalisasi. Jadi saya sudah sampaikan. Kalau di depan, kalau masih ingat, kita punya KRIS, QR Indonesian Standard, di mana sekarang bayar itu nggak usah bawa duit cash gitu ya. Teman cukup menggunakan handphone. Dan dengan handphone itu ada baca QR yang distandarisasi. Apapun rekening yang saya miliki sebagai pembeli, apapun rekening yang dimiliki oleh si penjual itu bisa ngobrol dengan BIFAS. Itu di front end-nya. Kemudian di tengahnya kami juga sudah buat semacam standarisasi API, Application Programming Interface, di mana dengan standarisasi API itu bisa ngobrol itu antara bank satu dengan bank yang lain atau bahkan dengan bank dengan non bank. Misalkan kalau saya pengen top up e-money saya di sebuah non bank, gitu saya bisa menggunakan rekening saya yang di bank dengan seketika karena di belakang itu ada application programming interface yang sudah distandarisasi. Nah, BIFAS ini ada di belakang yang di back end-nya. Jadi kita pengen bikin infrastruktur yang juga mendukung itu semua. Nah, jadi dari ujung ke ujungnya yang disebut sebagai end-to-end, dan itu kita siapkan infrastrukturnya. Nah, dengan demikian manfaatnya buat masyarakat yang terbesar adalah akan terjadi percepatan digitalisasi. Transaksi-transaksi yang menggunakan pembayaran digital ke depan itu akan sangat mudah, aman, seketika, dan bahkan murah gitu. Tadi itu kita bahkan punya hashtag nih, sepanjang waktu seketika. Keren. Wah, itu hashtagnya ya. Jadi cepat, murah, terus tadi hashtagnya sepanjang sewaktu seketika. Oke, tapi Pak ini kan sepanjang waktu seketika. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya banyak startup yang muncul nih Pak, yang punya fitur-fitur bisa transfer antar banknya gratis gitu. Nah, dengan kemunculan BIFAS, gimana Bank Indonesia memandang startup dengan fitur tersebut, Pak Erwin?
Pertama saya harus sampaikan bahwa kami juga berbicara cukup lama, cukup banyak dengan industri. Kami juga menjadi bagian dari perkembangan Aftek atau fintech Indonesia yang di dalamnya juga ada pembayarannya di sana gitu. Saya kira kita harus secara positif memandang apa yang ditawarkan servis-servis oleh non-bank tadi itu, termasuk startup itu sebetulnya mendorong inovasi. Jadi kita bisa transfer lebih murah dan sebagainya. Nah, yang dilakukan Bank Indonesia sekarang ini adalah membuat infrastrukturnya. Sehingga semua pemain, baik bank maupun non-bank, bisa memanfaatkan infrastruktur tadi itu. Saya ingin menganalogikan BIFAS ini semacam, kalau di infrastruktur fisik itu semacam jalan tol. Gitu. Jadi jalan tolnya sekarang sudah kita bangun. Tetapi kalau misalkan saya mau mudik ke Semarang, misalkan menggunakan bis, nah, bisnya itu sekarang sudah bisa menggunakan jalan tol. Tetapi bis yang kemudian melayani penumpang tentu saja harus menyesuaikan. Karena masuk jalan tol itu mungkin ada persyaratan-persyaratan kendaraan dan sebagainya. Nah, BIFAS ini adalah jalan tol. Siapa yang bisa menggunakan jalan tol ini? Baik bank maupun non-bank, termasuk yang tadi kali sampaikan tadi itu, startup tadi itu. Jadi ke depan, siapapun bisa menggunakan infrastruktur ini. That's the very reason disebutnya infrastruktur pembayaran gitu. Karena pada ujungnya tentunya masyarakat yang harus diuntungkan dengan semua fasilitas yang disediakan. Oke. Ini saat ini baru ada 21 bank ya Pak Erwin yang ikut serta dalam BIFAS ini. Kedepannya, kalau nanti ada mungkin perbankan yang ingin ikut, sebenarnya apa sih syaratnya? Iya, jadi kalau dengan analogi jalan tol tadi itu, kan tidak semua mobil bisa masuk jalan tol. Karena mobil yang tidak memenuhi syarat harusnya dia tidak. Nah, sebetulnya yang 21 bank hari ini baru batch pertama. Jadi setelah ini akan ada batch kedua, bahkan as soon as next month, gitu. Jadi Januari besok akan ada batch kedua lagi. Apa syaratnya? Syaratnya seperti tadi itu, mobil itu baru bisa masuk ke jalan tol kalau mobilnya itu aman, karena dia harus cepat, gitu. 24/7 real time dan sebagainya. Nah, itu ada kriteria platform teknologinya, keamanannya, tentu saja datanya, dan berbagai macam fitur-fitur yang memastikan bahwa transaksi tadi itu di samping cepat, tapi dia juga aman. Kalau saya transfer ke Bapak Salis, saya tidak transfer ke orang lain. Itu semua ada lewat pengujian. Nah, sejauh ini yang lolos pengujian itu sudah 21. Bulan depan kami sangat harapkan semua bank, semua non-bank bisa ikut fasilitas ini. Ini semakin ramai itu si jalan tol tadi itu gitu. Dan pada akhirnya masyarakat yang menggunakan mobil yang masuk jalan tol tadi itu bisa pergi kemana saja dengan lebih cepat, tapi pada saat yang sama dia aman. Dan jangan lupa lebih murah pula. Betul. Ini kalau bicara keamanan Pak, sekarang baru ada 21. Ke depan Bank Indonesia pengennya semua bank ikutan karena itu jadi opsi buat masyarakat. Keamanannya gimana Pak? Kan kayak jalan tol nih, semakin ramai ada aja pasti hambatannya. Macet lah, tiba-tiba ada yang bannya kempes lah, menghambat jalur itu. Nah, Bank Indonesia bagaimana Pak? Meyakinkan bahwa meskipun nanti banknya semakin ramai, keamanan akan tetap dijaga. Saya kira ini pertanyaan penting karena cyber security sekarang menjadi isu yang sangat penting pada saat kita ingin mendigitalkan transaksi gitu ya. Nah, BIFAS ini dibangun dengan the latest technology yang sudah memungkinkan fitur keamanan yang lebih baik. Di dalamnya memang ada berbagai macam feature yang memungkinkan keamanan yang lebih baik dibanding infrastruktur sebelumnya. Tetapi kan yang namanya cyber security itu sangat rentan kepada cyber attack di banyak titik. Nah, kami di Bank Indonesia melalui infrastruktur BIFAS ini sudah membuat mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah tidak terjadi serangan-serangan melalui infrastruktur. Tetapi ada titik yang lain, yaitu di titik banknya sendiri. Bahkan juga di titik nasabahnya. Jadi cyber attack itu sebetulnya sebuah fenomena di mana titik-titik serangan itu banyak. Nah, selain membuat fitur keamanan yang memang lebih kuat dibanding yang sebelumnya, kami juga selalu berdiskusi dengan industri untuk meningkatkan keamanan di banyak titik tadi itu. Di tempat kami sebagai infrastruktur, di banknya sebagai penyelenggara pembayaran, juga di sisi nasabahnya. Dan edukasi ini terus kita lakukan. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting bahwa kita harus sangat aware kepada risiko cybercrime semacam itu.
Jangan sampai akhirnya masyarakat juga nantinya yang rugi. Terakhir Pak Erwin, Bank Indonesia meluncurkannya kemarin 21 Desember BIFAS. Nah nanti di perbankan ini kapan Pak mulai diterapkan transfer murah nih yang paling ditunggu masyarakat ini? Ya, saya sebelum itu saya juga lupa tadi ada fitur yang lain yang anti pencucian uang sebetulnya tadi saya lupa selain fitur keamanan karena cyber attack di dalam infrastruktur yang baru ini kita juga lebih ketat di pencucian uang sehingga nanti money laundering bisa lebih dijaga. Nah kembali kepada pertanyaan yang terakhir, kapan masyarakat bisa menggunakan ini gitu kan? Ini yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Nah saya kembali kepada analogi tadi itu, jalan tolnya sudah dibuka. Bank-bank sekarang yang paling tidak yang 21 tadi sudah bisa masuk ke jalan tol. Nah, sekarang pertanyaannya, bank-bank sudah berani tidak menawarkan katakanlah bank itu sebagai sebuah bis antar kota gitu dalam analogi jalan tol tadi itu. Apakah bis antar kota tadi itu sudah berani menyampaikan ini kepada masyarakat sehingga dia bisa naik? Nah, mereka juga punya standar-standar keamanan tertentu yang sekarang dengan dibukanya BIFAS, dengan di launchingnya BIFAS beberapa hari yang lalu tadi, bank sekarang sedang mempercepat fitur-fiturnya sehingga misalkan di dalam mobile banking servicesnya mereka dalam waktu dekat ini akan muncul pilihan BIFAS tadi itu. Kapan? Ya saya sih kami mengharapkan secepat-cepatnya, tetapi tentu saja kan ini butuh waktu. Gitu. Nah, sekarang yang kami tahu dalam pantauan kami banyak sekali bank-bank, terutama yang besar-besar juga dan beberapa yang menengah itu sudah sangat cepat sedang mempersiapkan itu. Sudah ada 2 bank yang sudah membuka fiturnya yang di mobile banking, tapi mungkin nggak usah saya sebut mereknya. Dan beberapa bank besar lain dalam antrian mungkin kami sih harapkan dalam waktu dekat. Sehingga nanti kalau kita mau transfer, katakanlah pakai mobile banking, kapanpun, pas bangun tidur atau pas mau tidur, nanti sudah ada fitur BIFAS yang 24/7, real time, maksimum 2.500. Oke, maksimum 2.500 ya. Jadi kalau bank mau dibawa itu boleh ya Pak Erwin? Oh, kami sangat senang. Kalau gratis lebih bagus lagi. Karena tadi saya ulangi, kami menerapkan fee kepada bank yang menggunakan BIFAS ini setiap transaksinya hanya Rp19. Kurang dari Rp20, hanya Rp19. Apabila misalkan dari yang 19 tadi itu bank pengen mensubsidi sehingga dia memberikan servis kepada nasabahnya, transfer retail itu gratis, kami lebih senang lagi gitu. Oh, bukan hanya bukannya Pak Erwin yang senang pasti, masyarakat juga pasti senang banget kalau biaya transfer bisa nol disubsidi oleh perbankan. Betul. Terima kasih saya banyak. Juga masyarakat. Betul, sama kita semua Pak, ingin menginginkan harga-harga gratis dari perbankan. Makasih Pak Erwin pagi ini sudah bercerita soal BIFAS ini, dinanti tentunya oleh masyarakat bisa segera diterapkan di perbankan di seluruh Indonesia. Terima kasih Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini.